Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana hari ini semuanya kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, kalau begitu saya senang mendengarnya. Oleh karenanya kita semakin semangat belajarnya pada hari ini. Oleh karenanya hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Tujuan kita belajar yaitu menganalisis metode dakwah oleh para wali songo di Nusantara. Baiklah anak-anak kami, untuk itu pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan sebuah pembelajaran yang menyenangkan buat kita dengan melakukan seperti suasana di pengadilan. Oleh karenanya nanti saya akan memberikan masing-masing peran-perannya. Ada peran sebagai hakim, ada peran sebagai jaksa, terdakwa, terus kemudian pengacara pembela, pengacara penuntut, kemudian ada jaksa pembela dan jaksa penuntut, serta ada para hadirin yang menyaksikan pengadilan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, setelah saya jelaskan sebelumnya, oleh karenanya kita membagi kelompok dan sudah saya bagi kelompok, sudah saya bagikan perannya masing-masing dan sudah saya bagikan tugasnya masing-masing seperti apa, dan sudah ada di posisi masing-masing sebagaimana perannya. Untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran kita ini akan saya serahkan kepada petugas ketua hakim yang akan dipimpin oleh Syakira. Kepada Syakira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul dalam pengadilan yang menyatakan terdakwa ingin menyampaikan materi sejarah peradaban Islam di Nusantara dengan metode dakwah para wali songo. Dengan demikian pengadilan akan saya buka. Terima kasih atas kehadirannya dan akan saya buka pengadilan hari ini. Apakah jaksa penuntut siap? Siap. Apakah pengacara pembela dan dakwa siap? Siap. Apakah pengacara penuntut siap? Siap. Apakah jaksa pembela siap? Siap. Kepada terdakwa silakan maju ke depan. Bagaimana menurut Anda sejarah peradaban Islam di Nusantara dengan metode dakwah para wali songo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada majelis hakim, jaksa penuntut, jaksa pembela, audiens serta saksi-saksi yang hadir pada hari ini. Saya Nasya Parisa izin menyampaikan pendapat saya tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara dengan metode dakwah para wali songo. Pada masa itu, masyarakat Indonesia masih banyak menganut agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Wali songo hadir dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah yang digunakan oleh wali songo memiliki berbagai macam-macam, dimulai dari bidang pendidikan, adat istiadat, dan juga kesenian. Seluruh strategi dakwah wali songo tersebut dilakukan secara perlahan-lahan sembari melakukan pendekatan dan penyesuaian kepada masyarakat. Menurut saya, para wali songo memiliki 4 strategi berdakwah dalam penyebaran Islam. Yang pertama, berdakwah dengan metode damai. Wali songo selalu berdakwah dengan damai. Mereka melakukan pendekatan pada masyarakat secara langsung dan melalui akulturasi budaya Islam serta budaya lokal. Yang kedua, menerapkan metode sufi sunni. Materi yang diterapkan oleh wali songo adalah materi-materi terkait akidah, syariah, dan muamalah. Dijelaskan juga bahwa wali songo menerapkan metode yang dikembangkan oleh tokoh sufi sunni dalam penyebaran ajaran Islam, yaitu melalui keteladanan yang baik. Metode ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, menggunakan metode dakwah yang berbeda. 9 wali yang ada tentu memiliki perbedaan dalam berdakwah, dan ini biasanya menjadi cara yang praktis
membuat masyarakat tertarik dan berminat. Misalnya berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Beliau berdakwah dengan mengumpulkan masyarakat untuk lembu dan dihias lembu itu terkait di dalam halaman masjid. Yang keempat, penyebaran wilayah dakwah dalam menyebarkan Islam. Para wali juga menyebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa, seperti Sunan Ampel yang di dekat Surabaya. Sunan Giri juga mendirikan pesantren di daerah Giri. Sunan Bonang yang memusatkan pendidikan dan dakwahnya di daerah Tuban, dan lain sebagainya. Tersebarlah Wali Songo di berbagai daerah, membuat dakwahnya secara lisan berhasil. Baik itu yang saya tangkap berdasarkan sumber buku secara sejarah Wali Songo oleh Johan Fahrobi. Iya, saya. Terima kasih. Bagaimana pengacara penuntut terhadap pernyataan terdakwa? Bagaimana Anda mengetahui bahwa Wali Songo berdakwa dengan metode damai dan metode lain yang terdakwa disebutkan? Silakan pengacara pembela melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Saya sebagai pengacara pembela izin menjawab, mereka para Wali Songo melakukan pendekatan pada masyarakat secara langsung dan melalui akulturasi budaya Islam serta budaya lokal. Pada saat itu budaya yang berkembang di masyarakat Jawa masih atas pengaruh budaya Hindu dan Buddha dan asalnya dari India. Wali Songo juga mengakulturasikan dua budaya sebagai cara berdakwahnya. Contohnya kesenian seperti wayang. Para wali juga memanfaatkan pertunjukan tradisional atau syair-syair sebagai media dakwahnya dengan menyisipkan nafas Islam ke dalamnya. Metode dakwahnya juga sangat lembut dan membawa kedamaian sehingga dakwahnya mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Bagaimana pendapat jaksa penuntut terhadap pernyataan pengacara pembela dan terdakwa? Saya kurang setuju dengan pengacara pembela dan terdakwa. Apakah terdakwa mempunyai bukti bahwa Anda menyampaikan itu dengan benar adanya? Bagaimana pendapat jaksa pembela terhadap pernyataan pengacara pembela dan terdakwa? Kami sebagai jaksa pembela ini menanggapi pernyataan buktinya adalah ada pesantren Dan situs-situs perwayangan. Oke, baik. Untuk menguatkan keputusan kami, para saksi diharapkan memberikan pernyataan tambahan. Saya sebagai perwakilan dari saksi penuntut menanggapi pernyataan jawaban dari jaksa pembela, dan tadi hanya disebutkan sebagai garis besar peninggalan dakwah Wali Songo. Apakah ada penjelasan yang lebih rinci tentang peninggalan dan letak lokasi dakwah Wali Songo? Saya akan menanggapi sebagai saksi pembela bahwa ada peninggalan bukti-bukti seperti masjid, yaitu ada Masjid Ampel berlokasi di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Didirikan pada tahun 1421. Ini merupakan masjid tertua ketiga di Indonesia. Yang kedua ada Masjid Agung Demak, merupakan masjid tertua di Pulau Jawa. Lokasi masjid berada di pusat kota Demak, berjarak kurang lebih 26 km dari kota Semarang, kurang lebih 25 km dari Kabupaten Kudus, dan kurang lebih 35 km dari Kabupaten Jepara. Ada pula peninggalan tradisi yaitu wayang kulit masa Islam. Salah satu metode dakwah Wali Songo yang populer ialah wayang kulit adalah Sunan Kalijaga yang mempopulerkan cara dakwah seperti ini dan menarik perhatian masyarakat Jawa. Baik para hadirin, kami akan rehat sejenak untuk mendiskusikan keputusan yang akan kami ambil. Oke, setelah mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam di Indonesia dengan metode dakwah para Wali Songo yaitu pendekatan dengan damai, moderat seperti berkulturasi budaya lokal, kemudian pernikahan, kedua perdagangan, dan yang terakhir menjadi tenaga pengajar dan penasihat para raja. Keputusan sudah kami sepakati akan diumumkan minggu depan. Sidang hari ini akan saya tutup. Baik, pembelajaran sudah kita laksanakan.
yaitu pembelajaran trial by jury. Oleh karenanya, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan tadi, apa yang sudah kalian dapatkan, perasaan apa yang sudah kalian dapatkan. Silakan, cukup 3 orang saja yang menyampaikan perasaan pengalaman kalian setelah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dari pembelajaran ini saya merasa senang dan menambah wawasan tentang sejarah peradaban Islam dalam menyebarkan Islam yang dilakukan oleh para wali songo. Saya juga senang bagaimana alur persidangan dan saya belajar untuk berbagai perspektif dari berbagai pandangan. Dari persidangan hari ini, saya mendapat pelajaran bahwa saya harus menguatkan pendapat saya yang menurut saya benar. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Dan pembelajaran ini saya berlatih komunikasi dan menambah pengetahuan saya tentang dakwah Wali Songo. Terima kasih atas antusias kalian semua dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.